Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Kenia Pujianto, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sistem pencernaan yang sudah kita bahas di part 1 kemarin nih. Kalian masih pada inget gak nih apa aja sih yang udah kita bahas di part 1 kemarin? Kemarin itu kita udah bahas banyak hal ya, tapi itu baru setengahnya. Karena itu kita udah bahas mengenai zat makanan. Ada zat makanan makronutrien yang terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein dan air. Lalu ada zat makanan mikronutrien yang terdiri atas vitamin dan lemak. Kita juga udah membahas nih mengenai proses pencernaan. Ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Siapa nih masih ingat pencernaan mekanik itu apa dan kimiawi itu apa? Nah, lalu kita juga udah mempelajari nih mengenai alat pencernaan. Ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tapi kemarin kita baru sampai di lambung. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai usus halus. Di sini bisa kalian lihat di gambar, usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, kita akan bahas ya, mulai dari duodenum terlebih dahulu. Nah, duodenum ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Dan pada duodenum ini terdapat saluran pankreas dan saluran kantung empedu bermuara. Jadi, getah pankreas dan getah empedu akan masuk ke dalam duodenum nih nantinya. Nah, getah pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum memiliki enzim tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tripsin memiliki fungsi mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim amilase merubah tepung menjadi maltosa, dan enzim lipase memiliki fungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, setelah duodenum ada jejunum. Jejunum atau yang biasa disebut dengan usus kosong memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Kalian bayangin dong, jejunum itu memiliki panjang 7 meter. Nah, pada jejunum terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Ada banyak nih enzim yang ada di jejunum ini. Ada enzim enterokinase, laktase, erepsi atau dipeptida, maltase, disakrase, peptidase, sukrase, dan lipase. Nah, masing-masing enzim ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas adalah enzim enterokinase. Nah, enzim enterokinase ini memiliki fungsi untuk mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Lalu, enzim laktase memiliki fungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Enzim erepsin atau dipeptidase memiliki fungsi untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Lalu ada enzim maltase memiliki fungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakrase memiliki fungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Kalian ingat kan, disakarida, monosakarida itu adalah bagian dari karbohidrat. Lalu ada enzim peptidase yang memiliki fungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim sukrase memiliki fungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sukrosa itu bagian dari karbohidrat juga. Dan juga ada enzim lipase yang memiliki fungsi untuk mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, setelah duodenum dan jejunum, kita akan membahas mengenai bagian usus halus yang terakhir, yaitu adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, ileum atau usus penyerapan ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Seperti namanya, ileum atau usus penyerapan, di ileum ini terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Pada dinding ileum terdapat villi atau jonjot usus yang memiliki fungsi untuk memperluas permukaan usus halus, di mana perluasan permukaan usus halus dapat membantu proses penyerapan zat-zat makanan. Nah, pada gambar kita bisa lihat ya, ini bentuk villi. Dia itu bentuknya menonjol, masuk, menonjol, seperti itu. Kenapa sih bentuk villi itu berlipat? Bentuk villi itu berlipat untuk meningkatkan luas permukaan pada usus halus. Nah, di dalam lapisan villi ini ada pembuluh darah. Nih, kalian bisa lihat dari sini
arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga di bawahnya ada pembuluh limfa. Yang mana pembuluh darah itu memiliki fungsi untuk mengangkut gula dan asam amino, sedangkan pembuluh limfa memiliki fungsi untuk mengangkut lemak. Nah, setelah kita membahas mengenai usus halus, kita akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kolon dan rektum. Kolon memiliki fungsi untuk menyerap air, sedangkan rektum memiliki fungsi untuk mengatur keluarnya feses. Nah, jadi di rektum ini nanti ada otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Nah, itu fungsinya untuk mengatur keluarnya feses. Lalu pada usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membusukkan makanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada bagian-bagian dari usus besar. Nah, di sini ada cecum, usus buntu atau appendix, ada kolon ascendent, kolon transferum, dan kolon descendent. Nah, kolon ini merupakan yang bagian untuk menyerap air. Lalu di sini ada rektum. Kepanjangan dari cecum ini adalah appendix. Nah, yang di sini digambarnya tulisannya usus buntu. Nah, isi dari appendix ini merupakan kelenjar limfa yang memiliki fungsi untuk imunitas tubuh. Jika appendix tersumbat, maka akan menyebabkan appendicitis atau usus buntu. Nah, setelah dari usus besar, kita akan masuk ke bagian kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu di dalam tubuh manusia ada 2, yaitu ada hati dan pankreas. Kita akan masuk ke dalam hati dulu. Kita akan membahas mengenai hati. Hati memiliki fungsi untuk membuat empedu yang nantinya akan disimpan di kantung empedu. Selain itu, hati juga berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Hati juga berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi gula dalam darah. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi di bagian usus halus, saluran empedu nanti akan bermuara pada duodenum. Jadi empedu yang berada di kantung empedu akan masuk ke dalam usus halus duodenum melalui saluran empedu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pankreas. Pankreas memiliki fungsi untuk menghasilkan getah pankreas sebagai kelenjar eksokrin dan menghasilkan insulin sebagai kelenjar endokrin. Nah, insulin ini memiliki fungsi untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Nah, getah pankreas terdiri atas lipase, garam karbonat, dan tripsinogen yang nantinya akan masuk ke usus halus, yaitu ke duodenum, melalui saluran pankreas. Lalu kita akan masuk ke bagian kelainan-kelainan pada sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, kelainan pada sistem pencernaan tubuh tentunya ada berbagai macam jenis. Hal-hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kelainan-kelainan pada sistem pencernaan diantaranya adalah karies gigi, diare, sembelit, gastritis, appendicitis, dan MAH. Karies gigi merupakan gigi berlubang yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan email gigi oleh bakteri. Hal ini disebabkan karena sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Makanya kenapa sikat gigi itu penting. Karena kalau misalnya sisa-sisa makanan itu masih terdapat di sela-sela gigi, maka akan ada bakteri yang datang dan akan mengikis lapisan email. Makanya terjadilah karies gigi. Nah, kalau diare ini disebabkan oleh adanya kelebihan bakteri pada kolon yang di usus besar. Hal ini menyebabkan berkurangnya keefektifan usus besar untuk menyerap air sehingga nanti fesesnya itu akan cair. Nah, itu yang dinamakan oleh diare. Kalau sembelit itu kebalikannya dari diare. Kalau diare fesesnya nanti akan cair, sembelit fesesnya nanti akan sangat keras. Jadi kalau diare itu kelebihan air, kalau sembelit itu kekurangan air. Nah, lalu juga ada gastritis yang merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung. Gastritis disebabkan oleh banyak hal nih, ada alergi terhadap makanan, pengkonsumsi alkohol yang berlebih, pengkonsumsian obat-obatan yang berlebih, racun,
dan juga bakteri-bakteri tertentu yang masuk ke dalam sistem saluran pencernaan. Nah, kalau Graves' disease ini gejala-gejalanya itu bisa menyebabkan sakit kepala, susah nafas, feses nanti akan berwarna hitam dan juga akan ada darah, bahkan hingga muntah darah. Nah, lalu ada appendicitis. Appendicitis atau radang usus buntu disebabkan oleh tersumbatnya appendis. Kalian masih ingat kan bagian dari usus besar tadi ada yang appendis yang di bawah itu yang menjadikannya membengkak, busuk, bahkan pecah. Nah, appendicitis ini biasanya cara penanganannya itu dengan operasi. Lalu yang terakhir ada MAH, yang merupakan peradangan yang terjadi pada dinding lambung yang disebabkan oleh terlalu banyaknya asam lambung atau HCl yang berada di dalam lambung, yang akhirnya mengikis dinding lambung. Nah, cara mencegah MAH ini adalah dengan makan makanan yang teratur dan juga bergizi pastinya. Nah, setelah kelainan, sekarang kita akan bahas mengenai pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia memiliki lambung spesial yang terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Ketika hewan ruminansia makan, makanan akan disimpan di dalam rumen. Di rumen, makanan akan diubah dan dicerna secara paksa. Lalu, makanan akan masuk ke dalam retikulum dan diubah menjadi bolus. Lalu bolus akan kembali ke mulut untuk dikunyah oleh hewan. Nah, proses mengunyah tersebut dinamakan ruminasi. Bolus yang sudah dikunyah akan masuk kembali ke omasum. Di omasum, makanan akan dicerna secara kimiawi dan mengurangi kadar air pada makanan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam abomasum yang merupakan lambung sebenarnya. Nah, di abomasum, makanan akan dicerna kembali dan diserap oleh usus halus, lalu akan masuk ke usus besar, dan lalu akan dikeluarkan. Intermezzo time. Apakah jika tubuh kita terbalik, kita masih bisa akan mencerna makanan? Ayo, kakak kasih waktu untuk kalian berdiskusi. 10 detik, apakah bisa atau tidak? Jawab. Jika tubuh kita terbalik, bisa gak sih makanan itu dicerna oleh tubuh? Nah, kita tonton ya videonya bareng-bareng. Nah, dia itu makan yogurt lalu disuruh telan yogurtnya. Nah, kita bisa lihat ya, itu dari mulut dia masuk ke kerongkongan nih. Masuk ke kerongkongan lalu masuk ke lambung. Jadi, walaupun tubuh kita terbalik, namun kita masih tetap bisa mencerna makanan, walaupun otot kerongkongan kita itu harus bekerja lebih ekstra untuk memasukkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Jadi walaupun tubuh kita terbalik, kita masih bisa mencerna ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuis. Nah, kuisnya juga sama seperti part 1, hanya 1 pertanyaan saja. Dari tabel berikut, nomor berapakah yang memiliki tempat enzim dan fungsi yang benar? Nomor 1, tempatnya di lambung, enzim pepsin mengubah protein menjadi peptida. Nomor 2, di lambung, renin mengubah renon menjadi kasein. Duodenum, enzim tripsin mengubah patin menjadi pepton. Yang keempat, ada duodenum, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, ada jejunum, enzimnya laktase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang keenam, ada kelenjar ludah atau ludah mengubah enzimnya amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Ayo, yang mana? Tadi itu udah kita bahas ya mengenai enzim-enzim ini, dan juga kita udah bahas di part 1, yaitu ada bagian lambung dan juga kelenjar ludah. Apa ya jawabannya? Apakah yang oranye? 2, 4, dan 6. Kita lihat ya sama-sama. Oh, ternyata salah jawabannya. Ayo coba lagi.
Apa yang putih? 1, 2, 3. Karena kan di lambung dan duodenum tuh enzimnya ada banyak ya. Coba ya kita yang putih. Oh, salah juga. Coba nih, biasanya kan yang merah nih impostor kan biasanya nih kalau misalnya di Among Us. Coba ya. Yeay, ternyata yang merah jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu adalah lambung memiliki enzim pepsin mengubah protein dan peptida. Lalu ada nomor 3, duodenum, usus halus, usus 12 jari memiliki enzim tripsin mengubah pati dan menjadi pepton. Dan juga di kelenjar ludah nih ada amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, pada video part 2 ini kita juga udah belajar banyak banget ya. Mulai dari usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian. Ingat gak ada apa aja? Ada usus 12 jari, duodenum, usus penyerapan, ileum, dan usus kosong, jejunum. Nah, di duodenum itu ada tempat bermuaranya saluran getah pankreas dan getah empedu. Nah, duodenum juga memiliki 3 jenis enzim, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Lalu pada jejunum terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Tadi tuh enzimnya ada banyak banget kan. Nah, ada enzim heterokinase, laktase, erepsi atau dipeptidae, maltase, disakarase, peptidase, sukrase, dan juga lipase. Nah, pada ileum terjadi proses penyerapan zat-zat makanan oleh villi atau jonjol usus yang memiliki bentuk naik turun seperti lipatan. Kenapa sih bentuknya seperti lipatan? Nah, bentuk lipatan itu memiliki fungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang membantu proses penyerapan menjadi semakin efektif. Lalu setelah kita membahas usus halus tadi, kita juga membahas tentang usus besar yang memiliki fungsi untuk menyerap air. 90% air diserap oleh usus besar. Nah, usus besar ini terbagi menjadi 2, ada rektum dan juga kolon. Nah, pada kolon itu tempat terjadinya penyerapan, sedangkan rektum memiliki fungsi untuk mengatur keluarnya feses. Lalu ada bagian appendix yang berisi kelenjar limfa untuk imunitas. Lalu kelenjar pencernaan ada hati dan pankreas, di mana hati memiliki fungsi untuk memproduksi empedu yang nantinya akan ditampung di kantong empedu yang akan menjadikan empedu menjadi getah empedu. Sedangkan pankreas memiliki fungsi untuk menghasilkan getah pankreas dan insulin. Kita juga udah belajar nih mengenai beberapa kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama tadi kita ada bahas karies gigi, ada diare, sembelit, gastritis, appendicitis, dan juga ada MA. Dan juga kita juga udah nambah pengetahuan ya mengenai bagaimana sih proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang ternyata hewan ruminansia itu memiliki 4 jenis lambung. Ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Kita juga tadi udah nambah nih pengetahuan kan di intermezzo time, yang mana bahwa jika tubuh kita terbalik ternyata kita masih bisa loh mencerna makanan. Namun otot kerongkongan memerlukan kerja yang ekstra untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, demikianlah materi pembelajaran sistem pencernaan ini. Jadi dari part 1 dan part 2 kalian bisa ulang lagi nih part 1 kalau misalnya kalian lupa apa sih yang dibahas di part 1. Semoga materi sistem pencernaan yang kakak sampaikan ini dapat berguna bagi adik-adik semua yang sudah menonton dan juga bagi semua orang yang menonton. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semangat belajar. Bye-bye.